Tipe dari yang ketiga ini sekitar 15% mengalami fatality, yang slightly lebih kecil dibanding yang keempat, di mana seorang terkapar virus pada seperti pada kasus ketiga, tetapi harus sampai dirawat di rumah sakit dengan ventilator. Peluang dari pasien yang keempat ini adalah 50% dia akan mengalami fatality. Orang-orang yang tergolong dari kasus 1 dan kedua memiliki imunitas sempurna atau yang kita sebut sebagai imunokompeten. Ya. Sedangkan orang-orang yang tergolong dalam case 3 dan 4 tidak memiliki kekebalan yang sempurna atau disebut imunokompromis. Ya. Pak Medi, 5 menit lagi ya. Ya, baik. Jadi kita merupakan negara yang angka kematian tertinggi pada saat ini, hampir 2 kali dari angka global. Pemeriksaan massal cukup sulit untuk kita lakukan. Pertanyaan bagi kita dengan hubungannya dengan big data adalah pilihannya apa? Karena herd community bukan merupakan bagi kita ya, karena kan sekian banyak orang, ya, seratusan juta orang terinfeksi dan sekian 15-22 juta mengalami kematian. Ya. Jadi bagaimana kita membuat herd immunity ini bisa muncul tanpa vaksin dan medisin dengan risiko sekecil mungkin, dengan jumlah fatality sedikit mungkin. Beberapa hal yang kita lakukan kalau kita lihat di dalam chart ini ya, mulai dari kalau kita tidak kontrol maka pergeseran dari orang yang terkapar dari virus akan berubah dari A ke B, dan dari C ke D, dari E ke F. Padahal yang kita inginkan dengan biasanya kalau kita memiliki preventif vaksin maka terjadi pergeseran dari A ke C, C ke E, dan E kemudian F, di mana kita bisa menghandle itu semua. Nah, fungsi dari big data yang dia bisa menghandle 8V tadi yang oleh Pak Manrapi sampaikan, yaitu volume, value, veracity, visualisasi, variety, velocity, dan viscosity, serta virality. Ini akan bisa kita manfaatkan sehingga kita mau memiliki sedemikian banyak data yang kita collect, yang kita akan kemudian distribusikan dalam data hub yang kita connect setelah melalui proses-proses yang kita perlukan. Ya. Tim dari ITB, Dr. Budi Sulistyo dari Sharing Vision sudah melakukan beberapa modeling, dynamic modeling untuk kasus COVID di Indonesia dengan kasus-kasus mengasumsikan imported cases, physical distancing, deteksi dan isolasi dan interaksi dari berbagai epidemi dari beberapa region yang diupdate setiap hari untuk bisa mengetrack kondisi yang sebenarnya seperti apa. Pertanyaannya adalah apakah physical distancing dan social distancing ini sustainable buat kita? Jawabannya pastinya tidak mudah karena ini physical distancing kan bertentangan dengan sifat manusia, di mana kita akan memerlukan interaksi untuk melakukan kegiatan kita shift virtual. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang paling baik sehingga kurva COVID bisa kita flattening, ratakan dengan cara yang paling mudah dan murah dan sustainable, sehingga suatu negara atau Indonesia ini bisa menghandle sesuai dengan kapasitas medicalnya dan sesuai dengan kemampuan untuk menghandle orang yang terjangkit. So, what's our best strategy? That's the question. Jadi kalau kita lihat dari model tadi, kita asumsikan bahwa akan ada imported contagions dan juga ada local infections yang kemudian akan menjadi symptomatic dan asymptomatic. Bagi yang symptomatic ada di mana di health dan sebagian lain besar.
Dan untuk asymptomatik akan dilakukan isolasi. Dan pada saat dia blending kembali ke masyarakat, dia akan melakukan penyebaran lagi pada saat dia mendapatkan imunitas tapi masih contagious. Atau kalau dia sudah tidak contagious, akan tetapi kekebalannya dia sendiri sudah berubah, maka akan dia menjadi orang yang akan mendapatkan pemaparan itu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan mapping secara geografis dari kondisi vulnerability suatu tempat. Ya. Jadi langkah pertama adalah mapping penduduk dengan usia lanjut yang memiliki kondisi komorbid, apalagi yang memiliki kondisi komorbid yang akan memiliki touch point nomor 1 harus diminimumkan kalau tidak dinolkan. Ya. Untuk touch point nomor 3, ya, di mana imported case juga harus diminimumkan. Jadi sebaik mungkin tidak terjadi importasi dari satu region ke region lain. Touch point nomor 2, 4, dan 5 harus dikontrol sehingga aktivitas penduduk tersebut tetap produktif, dapat melakukan perjalanan di dalam kota, pergi ke kantor atau ke restoran, tapi tetap aman secara COVID-19, tidak terpapar oleh virus. Jadi harus ada penandaan secara kondisi lingkungan dan penandaan secara pribadi, apakah dia bisa melakukan perjalanan tersebut, dan lokasi mana yang aman untuk dituju, jalur mana yang harus dilewati, dan skenario tersebut mungkin kita propose sebagai next normal distancing. Ya. Di mana aplikasi tersebut yang mirip-mirip ini sudah dilakukan di Cina, Korea Selatan, Singapura, India, dan seterusnya. Kita juga memiliki yang serupa di sini yang baru akan terus dikembangkan, di mana penduduk diberi kategori merah, kuning, hijau, dan mapping COVID secara mikro harus dilakukan sehingga kita bisa memberikan area. Jadi pertama adalah mapping dari SARS-CoV-2 secara geografis dengan amat mikro. Apple dan Google sudah memulai membuka aplikasi dan API ke arah sini, tapi juga diperlukan suatu kondisi berikutnya. Jadi next normal distancing bisa dilakukan dengan big data ini. Data source diambil dari berbagai sumber. Yang pertama dari real world data yang berupa data pasien, data kesehatan, data publik yang available, termasuk self-checking, reporting, dan sosial media yang akan learning data yang bisa misalnya yang mungkin graphical geographical classification dengan mapping COVID-19 sehingga bisa digunakan untuk meminimize touch point 1 dan 3 dan mengontrol touch point 2, 4, 5 dari model yang tadi disebutkan, dan bisa dibantu dengan personal masing-masing untuk menambah imunitas sesuai dengan kondisi alam. Misalnya dalam UV, dia bisa mendapatkan informasi di titik di mana dia berada, kapan UV akan maksimum. Kemudian data ini juga di-share kepada medical authority, government untuk melakukan kontrol, dan juga family jika untuk mereka selain melakukan peringatan. Ini yang serupa ya sudah dilakukan oleh 1 menit lagi ya. Baik Bu, dilakukan oleh Alipay. Setelah lockdown, China mulai membuka. Pada dasarnya seseorang yang akan melakukan bepergian ke suatu lokasi, dia harus buka aplikasi, ngisi form sedikit, maka dia akan di-issue oleh health code red, yellow, and green. Red, yellow, and green akan menentukan apakah dia diperkenankan pergi atau tidak. Kalau red dan yellow tidak boleh pergi, kalau green boleh pergi. Dan pada dalam perjalanannya itu dia akan dicek ya, ada checkpoint, dia termasuk green atau yellow, kemudian diingatkan ya secara berulang-ulang. Ini hal yang sama juga dilakukan di Singapura, hanya sedikit berbeda dan mungkin tidak lebih elaborate, kita disebut sebagai aplikasi Trace Together. Jadi secara konklusi, tanpa vaksin dan medicine akan sulit melakukan herd immunity sebagai path yang utama, karena ini akan berisiko tinggi dan tidak sustainable untuk suatu negara. Fatalities-nya mungkin akan besar sekali. Social distancing memang solusi yang
the only solution untuk slow down dari spread SARS-CoV-2. Prolonged physical and social distancing juga tidak sustainable. Harvard study menunjukkan intermittent distancing mungkin solve, tapi akan ada risiko reoccurrence pada subtropical region. Dari strategi big data, potensi untuk memapkan di mana ada distribusi yang akut atau yang daerah-daerah yang kritikal dari SARS-CoV-2 dan detect personal antara red, yellow, dan green dengan kategori masing-masing, sehingga yang bersangkutan akan bisa tetap aktif dan memiliki experience physical distancing secara efektif, tetapi tetap safe secara mobility dan safe secara activities, sehingga efektif physical dan social distancing bisa memberikan solusi yang sustainable, paling tidak men-slow down, kalau tidak men-stop dari penyebaran virus corona ini, sementara vaksin sedang di-develop. Demikian Bu Sari, mohon maaf ini agak ngebut tadi. Terima kasih. Saya kembali ke dulu. Terima kasih Pak Medi. Semoga kita tidak sampai strategi roller coaster ya. Dalam artian tadi disampaikan bahwa roller coaster itu sudah tidak terkendali lagi, kita nggak bisa mengendalikan lagi. Ya, berikutnya kita panggil Bapak Dr. Komang Budi Aryasa. Kalau Bapak Ibu mengenal software yang ada di HP Anda seperti Peduli Lindungi, beliau ini adalah yang menemukan software ini dan patennya sudah diberikan oleh pemerintah untuk bisa menurunkan COVID-19. Jadi Pak Komang adalah yang yang membuat big data di PT Telkom Indonesia, dan juga saat ini beliau adalah Deputy Research and Big Data Head of Digital Platform and Enablers PT Telkom Indonesia. Menariknya selain sekolah S3 di Universitas Indonesia Strategic Management, beliau juga melakukan studi di Harvard Business School khusus untuk Business Analytics dan Big Data, dan juga Alibaba Business School in E-commerce. Pak Komang, the time is yours. Baik, terima kasih Bu Sari dan para peserta webinar sore ini. Mungkin ada yang ikut lewat Nusantara TV, YouTube, ataupun langsung di webinar ini. Saya akan menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Manarep dan Pak Medi, namun saya coba menyampaikan implementasinya di Indonesia.